Selamat malam, Mbak Firly ya. Nih, Iya, malam Pak. ya, ini masih satu orang, jadi kita tunggu sebentar, mungkin sekitar 3 menit ya. Siapa tahu ada yang bergabung lagi. Iya Pak. Wah, baik. Tampaknya ada satu peserta lagi. Kita mulai aja ya, supaya tidak terlalu malam. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. di sini kita bertemu di web mata kuliah jaringan komputer bersama saya Dwi Wijonarko. Kemudian hmm, kebetulan malam ini yang hadir ada dua peserta, Mbak Firliani dan Cinta Krisna. Ini Mbak atau Mas Cinta Krisna ini? Tidak apa-apa, mungkin teman-teman yang lain sedang ada kegiatan. Nanti sementara kita melakukan web,
Ini sudah saya record ya, sudah saya record sehingga nanti kita bisa share ke teman-teman yang lain. Oke, baiklah, kita mulai saja. Jadi sebagai awalan kita perkenalan dulu ya, mungkin kita sudah melakukan perkenalan di kolom diskusi, tapi alangkah lebih baik kita perkenalan secara langsung. Nama saya Dwi Wijonarko ya teman-teman. Saya berasal dari Jawa Timur, saya dari Jember. Kebetulan saya berdomisili di Jember. Saat ini selain mengajar di Universitas Terbuka juga mengajar di salah satu perguruan tinggi di Jember. Nah, itu keseharian saya dalam mengajar. Saya mengajar mata kuliah yang memang berhubungan dengan jaringan. Salah satunya adalah jaringan komputer, kemudian ada desain dan manajemen jaringan, pemrograman jaringan, yang sedikit banyak berhubungan tentang jaringan. Nah, itu dari saya. Kemudian untuk pertemuan kali ini, saya akan mereview beberapa presentasi yang ada di e-learning ya, saya review sedikit-sedikit supaya mungkin teman-teman ada yang belum paham ketika mempelajari sendiri, membaca presentasi sendiri itu eh, supaya lebih paham lagi. Nah, di dalam ini sudah saya share ya, semoga kelihatan, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Di dalam e-learning eh, kita sudah sampai di sesi ke-6 mau ke-7 untuk web ini kan minggu ke-6. Nah, kemudian sampai 6 ini ada 4 buah slide ya, buah presentasi, yaitu inisiasi jaringan 1, 2, 3, dan 6. Nah, coba kita mulai dari yang pertama. Tentunya saya harap rekan-rekan di sini sudah, atau teman-teman mahasiswa di sini sudah membaca secara mandiri untuk materinya, yaitu yang pertama tentang arsitektur, sejarah, dan standarisasi dan tren jaringan komputer. Secara singkat saja, ada dua teknologi ya, TCP/IP ini adalah protokol yang inti dari jaringan komputer, itu TCP yang singkatannya dari Transmission Control Protocol, dan IP adalah Internet Protocol yang merupakan protokol yang melandasi internet dan jaringan dunia. Protokol TCP/IP terbentuk dari dua komponen, yaitu Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Jadi dua protokol ini digabungkan yang menjadi dasar dari model arsitektur TCP/IP. Kemudian ada internet. Nah, internet itu ya bisa dibilang internet working, jaringan antar jaringan. Tujuannya adalah untuk membangun suatu koneksi antar jaringan, di mana biasa disebut internet network. Jadi ada jaringan yang terhubung ke jaringan lain, atau disingkat dengan internet, yang menyediakan layanan komunikasi antar jaringan yang memiliki bentuk fisik yang beragam. Nah, TCP/IP P-nya adalah protokol. Protokol ini yang berfungsi untuk menyetandarkan, ya, memberikan standar jaringan-jaringan yang ada di dunia. Misalkan ada yang menggunakan handphone, ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan komputer. Itu yang menyetandarkan agar bisa saling terhubung adalah model TCP/IP. Untuk dapat mengidentifikasikan host diperlukan sebuah alamat. Ya, jadi kita terhubung ke internet itu punya alamat. Sama seperti kita mau mengirimkan barang, berkomunikasi melalui barang, ya, mau mengirimkan paket misalkan, itu ada alamatnya. Nah, dalam jaringan komputer itu disebut dengan alamat internet protokol atau IP address. IP address ini adalah kumpulan angka dalam bentuk biner ya, karena komputer itu hanya bisa membaca bilangan biner, perangkatnya, kemudian ditranslasikan ke bahasa yang mudah dibaca manusia menjadi bentuk desimal. Apabila sebuah host
Host itu ya komputer, HP, akses point, itu yang punya yang terhubung ke internet itu namanya host, memiliki beberapa perangkat jaringan seperti router. Router itu komputer yang khusus untuk jaringan, terkadang ada LAN card-nya atau NIC-nya itu ada lebih dari satu. Itu juga IP address-nya ada dua. Jadi satu NIC atau Network External Card atau perangkat yang terhubung internet itu punya satu alamat yang berbeda. Nah, alamat IP address itu terdiri dari dua bagian, yaitu alamat jaringan dan alamat host. Itu nanti ada pembagiannya. Nah, protokol TCP/IP itu memiliki beberapa layer, yaitu 4 layer, yaitu aplikasi, transport, layer internetwork, dan layer network interface. Nah, semakin ke atas, dia menjadi semakin menuju ke pengguna, ya, bagaimana dia terkoneksi dengan pengguna. Bagian bawah adalah menuju ke hardware. Jadi, layer paling bawah berarti layer yang terhubung ke hardware, yang menangani hardware. Bagaimana hardware itu bekerja sama meskipun mereknya berbeda, device-nya berbeda, sampai ke atas layer application, berarti bagaimana aplikasi yang ada di komputer itu meskipun jenisnya berbeda, ada yang web browser pakai Firefox, ada yang pakai Chrome, itu bisa terhubung. Nah, ini adalah penjelasannya aplikasi TCP/IP. Level tertinggi pada layar TCP/IP adalah aplikasi, ya, di mana layar ini melakukan komunikasi sehingga dapat berinteraksi dengan pengguna. Merupakan program aplikasi yang dibuat oleh pengguna atau aplikasi yang merupakan standar dari produk TCP/IP. Contohnya Telnet, FTP, SMTP yang digunakan di komputer. Kemudian istilah selanjutnya adalah bridge, router, dan gateway. Ini adalah sebuah istilah yang digunakan untuk perangkat yang menghubungkan beberapa jaringan. Bridge, router, dan gateway itu sama sebenarnya bentuknya, yaitu komputer dan perangkat komputer. Tapi fungsinya yang lain-lain. Bridge berfungsi menghubungkan jaringan pada layer network interface dan meneruskan frame. Bridge juga berfungsi sebagai MAC relay. Bridge juga transparan terhadap IP, artinya apabila suatu host mengirim IP datagram ke host yang lain, IP tidak akan diawasi oleh bridge dan langsung cross ke host yang dituju. Jadi bridge ini hanya menyalurkan saja, nggak ngawasin paket, tidak mengatur IP, dan lain sebagainya, hanya meneruskan saja. Router berfungsi menghubungkan jaringan pada layar network interface dan mengarahkan jalur paket data. Nah, kalau ini jalur paket datanya diatur di routernya. Dia juga bisa membatasi uh, alur atau lalu lintas antar jaringan melalui router tersebut. Gateway berfungsi menghubungkan jaringan pada layer di atas router dan bridge. Gateway mendukung pemetaan alamat dari jaringan yang satu ke jaringan yang lain. Gateway merupakan pintu keluar dari suatu host menuju jaringan luar. Nah, ini adalah sejarah internet yang mungkin teman-teman bisa mencari penjelasan lebih lanjut di uh, sumber yang luar, ya, ARPANET, apa itu NFSNet, penggunaan internet secara komersial, internet 2, dan model referensi dari Open System Interconnection atau yang disebut OSI. Ini adalah standarisasi TCP/IP, yaitu Request for Comment dan Internet Standard. Nah, internet masa depan ini, ya, saat ini, ya, kalau saat ini yang berkembang adalah digunakan untuk aplikasi multimedia seperti kita sekarang, untuk video streaming, untuk komersial itu untuk ekonomi jual beli, dan wireless internet. Nah, itu untuk eh, pertemuan satu, ya, yang bagian satu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Belum. Belum.
Oke, kita lanjut ke sesi 2 yaitu model referensi OSI. Nah, model referensi OSI ini digunakan sebagai titik referensi spesifikasi protokol. Nah, berbeda dengan model TCP/IP, OSI ini terdiri dari 7 layer, di mana bagian atas dari layer 765 difokuskan untuk bentuk pelayanan dari suatu aplikasi. Sedangkan layer bagian bawahnya 4321 berorientasi tentang aliran data dari ujung satu ke ujung yang lainnya. Nah, OSI layer ini sudah pernah kita bahas di diskusi ya. Di diskusi teman-teman sudah menuliskan perbedaan TCP/IP dan OSI, kegunaannya seperti apa, dan plus minusnya gitu. Ini adalah bagiannya ya kita baca dari bawah sebenarnya. Physical physical layer ini semakin ke bawah sama seperti TCP/IP, semakin berarti dia mendekati dari hardware. Kemudian physical itu tentang bentuk interface yang berbeda-beda ya, ada yang pakai wireless, ada yang pakai NIC. Nah, NIC pun ada yang MAC address-nya lain-lain mereknya. Kemudian di atas physical layer itu ada data link layer. Bagaimana pengiriman data dari interface yang berbeda. Kemudian di atasnya ada network layer, pengiriman data dari end to end, misalkan IP Internet Protocol ya. Kemudian di atasnya network layer adalah transport layer. Kemudian di atasnya transport layer adalah sesi atau session. Kemudian di atasnya ada presentasi, itu bentuknya, bentuk filenya atau formatnya, dan yang terakhir adalah aplikasi, yaitu protokol di sisi aplikasinya. Ya, HTTP yang mengatur web, kemudian FTP untuk file transfer, NFS untuk file sharing, SMTP untuk email ya. Itu adalah yang mengatur di sisi layer aplikasi. Di Chrome pakai protokol HTTP, Firefox pakai protokol HTTP. Nah, karena protokol HTTP-nya sama, itu bisa terhubung, bisa menampilkan hasil yang sama. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian bagaimana interaksi antar layer pada OSI layer? Tiap layer memberikan pelayanan pada layer di atasnya, sesuai dengan spesifikasi protokolnya. Tiap layer mengirimkan informasi komunikasi melalui software dan hardware yang sama antar komputer. Sebuah data dibuat oleh aplikasi pada host A, ya, contohnya komputer A. Contohnya seseorang akan menuliskan email. Pada tiap layer ditambahkan header, ya, jadi setiap layer itu ada nanti paketnya dibentuk header, dilanjutkan ke layer berikutnya. Contoh pada layar transport menyalurkan data dan header yang ditambahkan ke layar network. Jadi uh, tujuannya ke layar apa, gitu ya, supaya data bisa sampai pada komputer tujuannya. Setelah aplikasi memuat data, software dan hardware pada komputer menambahkan header dan trailernya. Header di bagian depan, trailer di bagian belakang. Di sisi penerima, host mulai mengatur interaksi antar layar pada host B. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini ya. Jadi urut-urutannya kalau kita mau berkomunikasi dalam model OSI layer, kita mulai dari aplikasi. Layer aplikasi kan yang berhubungan dengan user adalah layer aplikasi, layer 7. Kemudian protokolnya misal kita mau membuka web di protokol HTTP dibuka pakai Chrome. Kemudian datanya apa? Presentationnya adalah HTML, Hypertext Markup Language ya. Kemudian sessionnya seperti apa nanti berubah menjadi frame-frame data masuk ke layar transport, masuk ke layar network, masuk ke data link, ke MAC address, kemudian physical. Physical berarti ke NIC, NIC nanti mengirim ke NIC yang lain. Nah, NIC di host penerima. Dan seterusnya diolah kebalikannya ya.
sampai mereka membaca alamat web itu pakai protokol HTTP. Seperti itu. Selanjutnya ada yang disebut dengan data enkapsulasi. Nah, data enkapsulasi ini adalah proses pembungkusan dari frame-frame data yang dikirim melalui jaringan internet. Kita mengirimkan data melalui jaringan internet itu tidak langsung JPG atau apa ya, PNG atau GIF atau MP3 itu dalam bentuk MP3 tidak, tapi dipecah-pecah menjadi frame-frame data yang disebut enkapsulasi. Dipecah-pecah menjadi file-file kecil, ya bentuknya ya ukurannya kecil, sehingga di situ bisa dibagi-bagi ya. Di sini ada langkah-langkahnya membuat data. Artinya sebuah aplikasi memiliki data untuk dikirim. Langkah dua adalah paketkan data untuk ditransportasikan. Artinya pada layar transport ditambahkan header dan masukkan data di balik header. Tambahkan alamat tujuan layer pada network data. Layer network membuat header network. Di dalamnya terdapat juga alamat layer network. Dan seterusnya. Jadi di pertama kita melihat ada yang namanya TCP/IP layer. Ya, TCP/IP model ya. Sebenarnya apakah berbeda? Ya, perbedaannya hanya pada proses pembagian, teman-teman. Di OSI layer dibagi menjadi 7, di TCP/IP itu dibagi menjadi 4. Ya, di mana di layar ketiga itu ada TCP dan UDP. Kemudian application, presentation, dan session itu dalam model TCP/IP dikumpulkan menjadi satu layer yaitu application. Kemudian data link dan physical dikumpulkan menjadi network interface. Seperti itu. Itu untuk yang kedua yaitu mengenai OSI model. Nah, ini adalah yang ketiga mengenai perangkat jaringan. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sini? Lanjut ya. Oh, ya, halo. Lanjut, Pak. Oke. Di materi selanjutnya yaitu mengenai perangkat jaringan yang sering kita temui, yang digunakan adalah kita disebut dengan LAN, Local Area Network. Local Area Network adalah jaringan komputer yang mengcover area lokal, seperti rumah, kantor, atau grup dari bangunan. Biasanya orang-orang membagi local area network adalah sebuah fisik dari gedung, laboratorium, kemudian eh, kantor atau ruang dosen, ruang mahasiswa, kemudian ruang kelas, itu bisa disebut dengan LAN, Local Area Network. Tetapi bisa juga local area network itu terbagi berdasarkan subnet. Nanti ada penjelasan mungkin di web berikutnya ya, kita akan membahas tentang subnet. LAN sekarang lebih banyak menggunakan teknologi berdasarkan IEEE 802.3 Ethernet Switch atau dengan Wi-Fi. Kebanyakan berjalan pada kecepatan 10, 100, atau 1000 Mbps. Perbedaan yang mencolok antara LAN dengan WAN adalah menggunakan data lebih banyak hanya untuk daerah yang kecil dan tidak memerlukan sewa jaringan. Yang WAN itu sebenarnya kumpulan LAN. Nah, contohnya ada sebuah kampus, di dalam kampus itu bisa disebut sebagai WAN karena dalam kampus itu banyak gedung-gedung, banyak ruangan-ruangan. Ruangan-ruangan tersebut kita sebut sebagai LAN. Kumpulan dari LAN disebut sebagai WAN. Kemudian menghubungkan antar kantor, misalkan kantor bank di kebetulan saya di Jember ya, berarti di Jember ada
Teman-teman itu juga disebut dengan one. Bisa seperti itu. Teknologi yang digunakan pada LAN yaitu Ethernet dan IEEE 802 LAN, Token Ring, Fiber Distribution Data Interface atau fiber optik. Kemudian kalau WAN itu pakai serial LAN, serial line IP, point-to-point protocol, Integrated Service Digital Network, X25, Family Rate, TPP over SONET, dan SDH Circuit, dan Asynchronous Transfer Mode. Ini adalah contoh perangkat-perangkat yang digunakan. Jadi kalau LAN itu ya gampangnya kabel itu ya, kabel yang masih sederhana gitu. Ya. Kemudian ada fiber optik yang jarak pendek. Kalau sudah pakai WAN, biasanya sudah pakai microwave atau gelombang mikro. Kemudian ada point-to-point protokol yang nembak-nembak WiFi jarak jauh. Nah, media transmisinya koaksial, kalau serial line ya, atau twister pair atau fiber optik. Yang sering dipakai adalah twister pair atau fiber optik. Koaksial itu sudah jalan, masih ada tapi tidak terlalu banyak. Ungated transmission data, media tidak terarah, yaitu transmisi radio pakai gelombang mikro. Kalau teman-teman lihat ada BTS-BTS kecil, ada antena-antena kecil, tower-tower kecil itu biasanya pakai transmisi radio yang bentuknya kayak bulat-bulat gitu ya, kayak radio anten-anten pemancar, atau juga pakai komunikasi satelit menggunakan yang bentuknya seperti mungkin yang sekarang lagi ngetren ya, punyanya Elon Musk itu Starlink, itu komunikasi satelit. Nah, itu untuk yang ketiga. Saya rasa teman-teman bisa secara mandiri gitu ya, sambil membaca ini, kalau tidak ada bayangannya, maksudnya gambarnya seperti apa. Nah, teman bisa cari di internet nih, untuk perangkat-perangkatnya gambarnya. Yang sering ditemui di sekitar kita, misalkan di rumah, pasang wifi, berarti kalau pakai fiber optik, ya gambar fiber optik itu kabelnya. Kemudian ada yang belum pakai fiber optik, masih pakai kabelan, itu adalah salah satu media juga. Ini adalah lanjutannya, yaitu tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa kita harus memiliki alamat IP yang digunakan untuk terhubung ke internet. Alamat IP itu sebagai identitas kita. Ya, sama seperti kita mau berkomunikasi di dunia nyata, ditanyakan alamat rumah di mana gitu. Nah, ini yang sama, alamat IP di mana. Kalau nggak ada alamat IP, kita nggak bisa terhubung karena jalannya itu nggak ada, nggak nyambung gitu ya. Alamat rumah di tengah hutan itu ya nggak bisa berhubungan dengan siapa-siapa. Nah, kalau dalam komputer, alamat IP ini pakai bilangan biner. Bilangan biner itu bilangannya 01 yang terdiri dari 32 bit. Jadi panjangnya ada 32 bit bilangan biner. Kemudian dibagi menjadi 4 buah bagian yang disebut dengan oktet. Nah, satu oktet itu 8 bilangan bit. Pengelamatan ini saya bilang IP versi 4 ya. Nanti ada penjelasan IP versi 6. Nah, IP versi 4 ini yang 32 bit. IP versi 6 itu 128 bit panjangnya. Contohnya alamat IP ya 10 252 102 23. Ini adalah bentuk dari bilangan desimal, teman-teman. Tapi kalau komputer nggak tahu nih. Komputer tahunya bilangan binari 101101 111111 100000 dan 00110 itu misalkan bentuknya seperti itu.
Pengalaman IP dapat dilihat di RFC 1166 Internet Number. RFC ini adalah aturan yang digunakan di internet, jadi mengikuti standar itu. Untuk mengidentifikasi suatu host pada internet, maka tiap host diberi IP address atau internet address. Apabila host tersebut tersambung dengan lebih dari satu jaringan, disebut multi-home, di mana memiliki satu IP address untuk masing-masing interface. IP address ini dibagi menjadi bagian, yaitu bagian network dan bagian host. Nah, ini contohnya. IP address merupakan 32 bit bilangan biner, di mana bisa diteruskan dengan bilangan desimal dengan dibagi menjadi 4 kolom, yang disebut dengan oktet. Nah, bilangan biner merupakan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1, yang bagaimana cara menghitungnya adalah dengan metode pemangkatan 2. Teman-teman bisa sedikit ya mungkin eh, diringkas saja. Jadi kenapa? Aduh, sorry. Ini 1 0-7 itu menjadi 128, itu artinya ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, ya, dihitung dari sebelah kanan ya, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 adalah 128. Yang angkanya 0 adalah menjadi 0. Di oktet kedua, ini oktet kedua, nah, di oktet kedua yang ini adalah 2 pangkat 0 adalah 0, 2 pangkat 1 adalah 2, sehingga isinya 2. Ini kok bisa 7? 2 pangkat 0 adalah 1, 2 pangkat 1 adalah 2, 2 pangkat 2 adalah 4. 1 tambah 2 tambah 4, 7. Ini 1 tambah 0 tambah 0 tambah 8. 2 pangkat 3 adalah 8. Gitu. Yang 0 itu artinya ya kali 0 gitu. Jadi nggak dihitung. Penggunaan IP address adalah unik, artinya tidak diperlukan menggunakan IP address yang sama dalam suatu jaringan. Ingat, sama dalam suatu jaringan. Kalau dalam berbeda jaringan gimana? Ya boleh-boleh aja. Kita ibaratkan nomor rumah Anda adalah blok F nomor 24. Nah, blok F nomor 24 itu dalam satu perumahan itu hanya boleh ada satu. Tetapi kalau lebih dari satu perumahan, misalkan perumahan A dan perumahan B, pasti boleh sama. Itu yang analoginya adalah seperti itu. Nah, ini kelas base IP address itu dibagi menjadi 5. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk kebutuhan subnetting sebenarnya. Tapi pembagian ini sekarang mulai ditinggalkan karena banyak yang jadinya terbuang. Jadi ada bagian IP yang tidak dipakai, harusnya bisa dipakai, tetapi menjadi tidak bisa dipakai. Ini nih penjelasannya. Kelas A menggunakan 7 bit alamat network dan 2 bit 24 bit untuk alamat host, ya. Dengan ini memungkinkan adanya 2 pangkat 7 kurangi 2 jaringan dengan arti 2 pangkat 24 min 2 atau lebih dari 2 juta alamat. Kelas B itu dan seterusnya ini ada 1 juta alamat. Kelas C sekitar setengah juta alamat. Kelas D itu digunakan untuk multicast. Dan kelas E digunakan untuk kelas yang berikutnya. Kelas A digunakan untuk jaringan memiliki host yang sangat banyak. Sedangkan kelas C digunakan untuk jaringan kecil dengan host yang tidak sampai 254. Sedangkan untuk jaringan dengan jumlah host lebih dari 254 harus menggunakan kelas B. Ini adalah pembagiannya. Nah, kita pakai apa? Nah, kita ya pakai tergantung kebutuhan dari teman-teman sekalian. Mungkin butuhnya hanya kita paling banyak berapa sih nyeting jaringan? Paling satu lab 50 misalkan. Berarti ya pakai kelas C saja. Nah, jadi karena kelas C itu untuk
eh, hostnya tidak sampai 254 kan, dikit berarti kelas C. Kalau kelas A dan B itu digunakan untuk yang IP public, yang digunakan di jaringan luar ya, yang ISP kemudian terhubung ke satelit misalkan itu pakai jaringan A dan B. Kemudian ini adalah network address, kemudian dan host address. Jadi tadi di bagian depan ini seperti ini ya. Saya ulangi lagi. Nah, IP address itu dibagi menjadi IP address dan host address, network address dan host address. Itu artinya apa? Artinya host address itu menunjukkan alamat host Anda atau alamat perangkat kalian, ya. Jadi misalkan saya memiliki alamat 192.168.1.100. Nah, 1.100 berarti 100 itu adalah alamat komputer kalian dan 192.168.1.0 itu adalah alamat networknya. Artinya, alamat IP yang PAN-nya 3 buah bagiannya adalah ini tapi tidak selalu ya, tergantung dari subnetnya ya, tetapi tergantung dari netmasknya. Tetapi ya anggaplah seperti itu secara teorinya. 191.681.0 yang tiga, tiga oktet di depan sama itu bisa terhubung. Jadi 192.168.1.1 bisa terhubung ke 192.168.2.1.2. Tapi tidak bisa terhubung ke 192.168.2.1. Ya, tapi ini tergantung dari net masknya. Ya, tergantung dari net masknya nanti. Kalau network address-nya 0, belakangnya pokoknya yang 0. Nanti kan diberikannya ada soalnya itu kalau belakangnya 0. Kalau depannya 0 berarti masih bisa terhubung. Kemudian ada yang namanya alamat broadcast. Alamat broadcast ini adalah alamat yang digunakan untuk mengirim ke dalam sebuah jaringan tersebut. Jadi semua perangkat punya alamat broadcast yang sama. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencari gateway. Mencari ini sebenarnya sumbernya di mana sih? Nanti dikirimkan lewat broadcast. Hey, broadcast ini yang sama seperti kita broadcast pesan ya. Kan semua anggota anggota grup itu dapat broadcast. Nah, ini juga semua anggota network dapat broadcast untuk mencari siapa nih di HCP server, siapa nih gateway servernya. Nanti yang bales itu yang menjadi itu. Kemudian ada alamat loopback, itu alamat komputer itu sendiri. Alamat komputer itu sendiri. Nah, ini tadi saya sempat menyinggung subnet. Subnet itu, ini silakan dibaca teman-teman. Ini subnet itu pada intinya adalah membagi jaringan menjadi jaringan yang lebih kecil. Ya, gunanya untuk apa? Ya gunanya untuk membagi alamat IP. Selain membagi alamat IP, juga membagi keamanan. Ya, contohnya satu sekolah punya 5 buah kelas, kita bisa membagi menjadi 5 buah subnet. Setiap kelas itu terdiri dari subnet yang berbeda, sehingga kelas A dan kelas yang sebelahnya tidak bisa terhubung secara langsung tanpa melalui router. Nah, di router ini yang mengatur. Nah, sehingga kalau ada kejadian kejadian apa misalkan eh, error di sebuah kelas tidak mengganggu kelas yang lain. Jaringan bisa dibagi menjadi beberapa jaringan kecil dengan membagi IP address dengan pembaginya yang disebut sebagai subnet mask atau disebut netmask. Netmask memiliki format seperti IP address. IP routing ada dua yaitu direct routing dan indirect routing. Nah, metode pengiriman itu dalam network itu ada 3, yaitu broadcast. Broadcast ini pengiriman data dengan tujuan semua alamat yang berada dalam satu jaringan. Metode pengiriman data seperti ini disebut broadcast. Aplikasi yang menggunakan metode ini akan mengirimkan ke alamat broadcast.
Contoh 192.168.0.255 itu apabila mengirimkan data ke alamat ini, maka semua host yang berada dalam jaringan tersebut akan menerima data. Dari semua komputer yang ada dalam broadcast itu akan menerima data itu. Nah, kalau multicast itu adalah dari sumbernya satu, tetapi mengirimkan ke beberapa tujuan dalam satu jaringan. Kemudian anycast, apabila ada mengirimkan data menuju ke layanan tersebut, maka akan diteruskan ke salah satu alamat IP tersebut. Contoh, apabila ada 5 server dengan aplikasi FTP yang sama, maka apabila ada user mengakses layanan FTP tersebut akan diarahkan ke salah satu dari server tersebut. Itu anycast. Anycast seperti satu. Kalau multicast itu beberapa, kalau broadcast itu semua. Kemudian ada teknologi lain yang disebut dengan ICMP atau Internet Control Message Protocol yang digunakan untuk menginformasikan apapun yang terjadi dalam jaringan tersebut. Nah, di sini penjelasannya, ketika router atau host tujuan menginformasikan sesuatu kerusakan pada IP datagram, protokol yang digunakan adalah Internet Control Message Protocol. Jadi, ketika terjadi anomali pada jaringan, itu yang mengatur adalah ICMP yang nanti memprosesnya. ICMP menggunakan IP, ICMP melaporkan kerusakan, ICMP tidak dapat melakukan kerusakan dengan menggunakan pesan ICMP untuk menghindari perulangan. Jadi kalau sudah dilaporkan, tidak dilaporkan lagi. Untuk data yang terfragmentasi, pesan ICMP hanya mengirimkan pesan kerusakan pada fragmentasi pertama. Pesan ICMP tidak merespon dengan mengirimkan data secara broadcast atau multicast. ICMP tidak akan merespon kepada IP datagram yang tidak memiliki header IP pengirim. Pesan ICMP dapat membuat proses kerusakan pada IP datagram. Pesan ICMP dikirimkan dalam IP datagram. Pada IP header, protokol akan berdasarkan nomor 1 dan type of service atau TOS bernilai 0. Nah, contoh aplikasi ICMP adalah ping dan traceroute. Contohnya ping adalah pesan ICMP untuk mengindikasikan komputer itu bisa terhubung ke komputer yang dituju enggak. Misalkan saya mau ping google.com, berarti saya akan ngeping atau memberikan pesan ICMP ke servernya Google yang terdekat. Apakah Google akan terganggu? Tentu tidak, karena dia tidak pakai protokol TCP/IP, tidak pakai protokol HTTP atau protokol HTTPS, tapi pakai protokol TCP, berarti filenya kecil dan tidak direspon dengan proses yang besar. Traceroute ini adalah pesan ICMP untuk melihat atau alur jaringan kita. Nah, coba saya contohkan. Ping ya, ping, ping ut.ac.id. Nah, berarti ini mengirimkan ICMP ke alamat ini. Kemudian, apakah servernya akan terbebani? Tidak, karena bentuknya sangat kecil, hanya 64 byte, ya, dan tidak perlu direspon dengan proses apapun. Kemudian traceroute adalah perintah untuk melihat jalurnya mau seperti apa. Nah, terkadang tetapi sebuah website tidak atau sebuah IP tujuan tidak bisa di traceroute ya karena ada firewall dan lain sebagainya. Jadi traceroute dari komputer saya sampai ke komputernya ke servernya UT itu pakai lewat beberapa titik. Ini dilihat melalui, nah ini ya contohnya sampai hop ke-8 ini nggak jalan karena mungkin proses traceroute-nya diblok oleh firewall-nya. Ya nggak apa-apa, diblok oleh firewall. Coba traceroute
Nah, sama juga nggak bisa. Atau juga jaringan kita, misalkan saya pakai IndiHome nggak bisa, pakai Traceroute itu juga bisa. Kadang ISP tidak mau mengambil resiko ya. Meskipun nggak apa-apa sebenarnya, cuma mungkin menghindari serangan-serangan yang mungkin kemungkinan datang dari proses itu. Nah, ini untuk materi yang sudah disajikan dalam e-learning. Kemudian sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Belum ada, Pak. Nah, belum ada ya. Dalam prakteknya, saya sedikit tadi tugas sudah saya periksa beberapa, silakan dicek. Nah, dalam praktek di e-learning itu adalah praktek untuk komunikasi jaringan. Nah, praktek komunikasi jaringan itu adalah membuat crimping ya, membuat crimping dengan kabel UTP. Nah, kabel UTP itu yang perlu diingat adalah urutan kabelnya, jangan terbalik. Ya, kalau kita pakai cross seperti apa, straight seperti apa, kegunaannya. Kemudian jangan terbalik. Putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah, itu jangan terbalik. Biasanya yang terbalik kan putih hijau hijau, putih hijau biru. Nah, putih biru biru. Nah, itu kalau yang straight ya, kalau cross ya. Putih oren-oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Tuh, urutannya jangan sampai terbalik. Kemudian pada proses pemotongan ya, itu harus eh, lurus ya. Nah, coba nih saya lihatkan gambarnya aja ya. Kabel UTP ukuran. Eh, nah ini urutan. Nah, ini ya, seperti ini untuk pengurutannya. Tuh, putih hijau-hijau, putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat-coklat. Nah, itu yang harus diperhatikan. Oke, sebentar saya tak ngecas dulu. Nah, ini. Kemudian dalam proses pemotongan itu teman-teman juga harus lurus ya, jangan jangan mencong-mencong gitu ya. Ini harus lurus supaya pas proses pengkrimpingan itu bisa bagus hasilnya. Pas proses pemotongan ini harus lurus nih. Terkadang memang beberapa tipe kalau ada yang sulit, ada yang kaku. Kalau kaku malah enak ya dimasukkan ke dalam konektor lebih mudah. Ada yang kesulitan dalam proses crimping. Kalau saya cek di tugas sih berhasil semua ya. Semoga uh, tidak ada yang kesulitan. Baik, saya rasa untuk pertemuan kali ini ya kita cukupkan. Kita sudah mau meeting sekitar 50 menit. Sudah banyak materi yang kita bahas, mulai dari pertemuan pertama, minggu pertama, sampai yang ke sekarang ini. Nah, pesan saya untuk teman-teman di kelas jaringan komputer ini, silahkan sering-sering melihat e-learning. Ada pesan-pesan yang diberikan di situ, kemudian untuk diskusi juga dikerjakan, untuk tugas segera dikerjakan sebelum tenggat waktunya. Itu aja.
untuk pertemuan kali ini. Semoga sehat selalu, sukses selalu, lancar selalu dalam pembelajaran. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, Pak. Iya, terima kasih.